Shalom saudara-saudara semua. Ya, shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di triwulan baru ya, triwulan ketiga di tahun ini ya dengan tema besar itu adalah 1 dan 2 Korintus. Ya, kita akan membahas spesifik ini sekarang kitab tertentu gitu ya. Kitab tertentu 1 dan 2 Korintus. Setelah di triwulan pertama kita juga belajar surat penjara Paulus ya. Sekarang kita belajar surat lain dari Paulus ya. Dan pelajaran ini tentu adalah pelajaran yang menarik, pelajaran yang baik bagi kita. Jadi kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk belajar bersama-sama dan tidak terasa ya sudah pertengahan tahun ini. Sudah pertengahan tahun kita sudah 2026 sudah lewat 2 triwulan. Ini triwulan yang baru ya. Dan kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan saya rasa pasti ada hal yang baru. Ya, setiap kali kita belajar firman Tuhan, walaupun kita sudah pernah baca 1 dan 2 Korintus, tapi pasti ada aja hal baru yang kita temukan. Ya. Semoga itu menjadi bagian kita dalam pembelajaran kita 1 triwulan ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya akan minta Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Tuntunlah kami untuk rendah hati menerima apa yang Engkau wahyukan di sini. Tuntunlah kami dengan hikmat agar kami dapat mengerti dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami mohon berkatilah kami yang berbicara agar dapat menjelaskan dengan lancar. Terlebih engkau jauhkan dari segala kesalahan, supaya kami tidak mengajarkan apa yang salah, melainkan apa yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon berkati juga semua penonton yang belajar bersama kami melalui video ini. Kiranya engkau memberkati kami semua dengan rahmat-Mu, dan kiranya engkau mengampuni dosa kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin, amin. Baik, monggo Mas Hansen. Ya, kita kita mulai dengan pertanyaan, Bill. Ya, singkat aja. Kenapa sih kita harus mempelajari 1 dan 2 Korintus? Ya, Ya, kenapa kita nggak cuekin aja ya? Ya, udah dari dulu dipelajari, udah dari kecil mungkin kita pernah baca ayatnya. Kenapa sekarang kita harus belajar lagi? Ya, apa signifikansinya? Gitu ya. Nah, coba kita baca pelajaran Sabtu ya atau Sabat petang itu di paragraf yang kedua, kedua atau ketiga, ketiga. Ya, paragraf 3. paragraf 3. Minggu ini kita akan melihat sekilas pelayanan Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Jemaat tersebut seperti yang akan kita lihat, penuh dengan masalah. Banyak di antaranya tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi gereja-gereja kita saat ini. Hampir 2000 tahun kemudian. Memang, siapapun yang telah lama berada dalam kekristenan atau yang telah terlibat dalam pekerjaan gereja dapat mengajukan pertanyaan. Pernahkah Anda menemukan kelompok Kristen yang tidak memiliki masalah? Jawabannya tentu saja jelas. Tentu saja jelas tidak itu maksudnya ya. Iya. Iya. Oke. eh ini menarik sekali ya. Memang nanti waktu kita baca surat 1 Korintus, kita baca surat 2 Korintus ya, ada beberapa hal yang rasa-rasanya itu sulit untuk kita pahami ya. Ya gaya bahasa Paulus sulit, teologinya sulit. Ada beberapa ayat kita harus akui ya. Tapi sebagian besar pesannya itu adalah pesan yang kita langsung bisa mengerti maksudnya apa dan bahkan langsung menyentuh ke masalah kita saat ini juga secara Hmm. aplikasi ya. Nah, nanti sepanjang 1 triwulan ini kita akan melihat contoh-contoh masalahnya apa. Contohnya adalah persaingan harta dan persaingan status kekuasaan ya. Itu adalah masalah yang akan dibahas di sini. Ya, apakah kita akan
lebih saling mendukung dalam satu jemaat, atau kita akan bersaing dengan eh, menokohkan tokoh-tokoh tertentu, atau kita bersaing dengan siapa yang lebih kaya. Ya, itu isu. Sampai sekarang masih isu yang sama kan terjadi di jemaat-jemaat sekarang. Ya. Apalagi ada isu seksualitas, kesetiaan dalam pernikahan. Oh, ada. Nanti kita akan lihat. Ya, bahkan yang ekstrim ya, di surat Korintus nanti ada isu hubungan seks dengan ibu tiri, ada isu seks bebas dan homoseksual. Bayangin itu, incest, seks bebas, homoseksual. Ya, ya ibu tiri nggak benar-benar incest sih, tapi saudara dapat maksudnya. Ya, apakah itu isu yang masih relevan sampai sekarang? Relevan, relevan. Isu apa lagi? Isu untuk dermawan terhadap orang, bersedekah terhadap orang, menyumbang kepada orang lain, atau kita mau pelit supaya kita cepat kaya. Apakah ada isunya nanti? Ada isu itu dibahas. Ya, nilai tentang menjaga kesucian tubuh, entah secara seksual atau dihubungkan nanti sedikit dengan makanan. Apakah ada? Ada. Ya, dan doktrin penting seperti perjamuan kudus. Ya, yang kita udah lakukan secara rutin, tapi mungkin kita belum dalam itu. Betapa dalamnya itu. Doktrin lain, kebangkitan. Ya, semuanya nanti dibahas di sini. Oke? Jadi, meskipun kita sudah sering baca dari kecil, ya, jangan asumsikan kita sudah tahu semuanya. Tapi eh, datanglah menghadap ke firman Tuhan ini ya dengan hati dan pikiran yang terbuka supaya kita bisa diajar. Begitu ya. Ya karena biasanya kita akan kutip 1 Korintus 13 tentang kasih, kita kutip satu dua ayat keluar dari konteksnya. Ya. Nah, seperti itu. Tapi akan banyak sekali pelajaran yang indah dan mengejutkan yang ada di surat ini. Jadi sangat penting, kita harus belajar ya. Silakan Bill, tanggapannya. Iya, dan sebenarnya sikap yang sama harus diberikan kepada ya Alkitab secara menyeluruh ya. Alkitab secara menyeluruh. Oh, ya kita udah sering baca Alkitab, semoga, tapi tetap saja setiap kali kita buka yang baru, buka lagi maksudnya, ada hal baru atau ada hal yang dulu pernah kita baca kita lupakan. Tapi kalau berbicara secara khusus tentang 1 dan 2 Korintus ya, dari list isu sederhana secara singkat tadi Mas Jansen sebutkan, ya saya rasa itu sangat relevan dengan saat ini. Sangat relevan. Eh, Bahkan untuk hal-hal misalnya hal-hal seksual yang 10-15 tahun lalu kita anggap tabu, sekarang sudah semakin lama semakin relevan. Semakin lama bahkan di Indonesia pun ya misalnya tentang homoseksual dan lain-lain. Mungkin 20 tahun yang lalu itu tabu, tapi makin ke sini kita lihat sendiri kan seperti apa pergerakan zaman. Bahkan di negara yang tampaknya negara agami sekalipun seperti kita. Jadi surat ini adalah surat untuk kita juga. Mungkin itu Mas Jansen. Iya. Dan kita pikir hal seperti itu adalah isu yang sepenuhnya hanya ada di zaman modern. Nah, Iya, tapi kita akan kaget betapa kagetnya kita waktu baca surat Korintus, cara berpikir mereka tentang apa seksualitas ya, cara mereka untuk membenarkan dosa seksual itu kok mirip ya dengan cara orang modern ya. Jadi ternyata udah ada zaman dulu yang seperti itu di dalam gereja hmm. lagi. Ya, jadi penting sekali. Ini penting sekali ya. Saudara nggak boleh skip satu pelajaran pun, satu triwulan ini. Yap, Seperti itu. Oke, sekarang kita ngomongin sejarah sedikit, Bill. Ya, ya, agak banyak sih sebenarnya. Ya, kita lihat latar belakang sejarahnya kota Korintus ya. Ya, pertama tolong tampilkan tulisan dari Polybius. Ya, saya jelaskan dulu ya, siapa ini Polybius ya. Polybius ini sejarawan Yunani, negarawan Yunani. Oke? Nah, dia menulis karya yang judulnya Historis yang kita lihat di layar sekarang. Ya, isinya itu adalah menjelaskan bagaimana Roma akhirnya bisa menguasai seluruh dunia Mediterania. Gimana cara mereka menaklukkan seluruh dunia Mediterania? Ya, Mediterania itu ya paling baratnya itu Spanyol, ya, paling timurnya itu Lebanon, Israel, Palestina. Jadi sangat luas ya, bahkan mencakup beberapa wilayah Afrika di selatan. Ya, jadi
di abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, gimana sih caranya Kekaisaran Roma menaklukkan seluruh dunia Mediterania? Itu dijelaskan oleh Polybius di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita membuka Polybius, ya, buku 39 pasal 12 yang kita buka di sini ya. Nah, tolong Bill, kita nggak sempat untuk baca semuanya, tolong langsung di Ctrl F, dicari frasa the rest of the beaten Achaean army. Of the beaten, nah ya, itu tolong dibaca sampai kalimatnya habis. Oke, ini ya. Ya, The rest of the beaten Achaean army took refuge in Corinth, which Mummius took and fired on the third day after the battle with Dyaeus. Then the commissioners were sent from Rome to settle the whole of Greece. ya, ya, dan di situ apa Polybius mengutip sejarawan Yunani yang lain ya, ada Pausanias di situ, ada Livia. Nah, saya terjemahkan. Sisa dari pasukan Achaean yang sudah dikalahkan mengambil apa persembunyian perlindungan di Korintus, di kota Korin, yang mana kemudian kota Korin ini diambil oleh Mummius, ya, kemudian dibakar pada hari yang ketiga setelah peperangan melawan Dyaeus. Oke, ya, waktu itu Mummius yang memimpin pasukan Roma ya. Jadi Mummius mengambil dan membakar kota Korintus. Oke, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah kisah hancurnya kota Korintus yang terjadi pada tahun 146 sebelum Masehi. Ya. Nah, tapi kisahnya nggak berhenti di sini, sejarahnya nggak berhenti di sini. Kita lanjutkan dengan catatan Strabo, Will. Tolong ditampilkan. Bravo. Ya, ya, saya jelasin lagi. Strabo ya. Strabo itu adalah geografer. Dia itu ahli geografi kuno. Ya, memang ilmu geografi ribuan tahun yang lalu belum secanggih geografi sekarang, tapi setidaknya Strabo ini sudah mampu membuat pemetaan terhadap daerah Yunani Romawi saat itu ya, memetakan wilayah-wilayah wilayahnya dan lain-lain ya. Selain geografer kuno, dia juga adalah sejarawan. Dia juga filsuf. Ini Strabo. Ya, dan tulisan dia judulnya Geografi. Ya, ini terlihat di layar. Judulnya Geografi. Dia menjelaskan bagaimana geografi dan sejarah dunia Romawi Yunani kuno. Ya, jadi bukan hanya geografi, tapi hubungannya geografi dengan sejarah Romawi Yunani kuno itu dijelaskan di tulisannya ini ya. Sekarang kita melihat Strabo buku 8 pasal 4 ayat 8 ya. Nah, ini panjang juga ya. Kita nggak perlu baca semuanya. Tolong langsung dikontrol F Bill ke frasa Corinth was destroyed. Ya, dibaca sampai habis. Silahkan. Okay. Corinth was destroyed and rebuilt again by the Romans, and Macedon was destroyed by the Lacedaemonians, restored by the Thebans, and afterward by Philip, the son of Amintas. The citadels, however, remain uninhabited. Oke, ya, kita nggak akan bahas semuanya. Ya, tapi intinya setelah Korintus dihancurkan tadi yang ditulisannya Publius ya, yang ditulisannya Polybius. Sekarang Strabo menjelaskan Korintus itu akhirnya dibangun lagi oleh pemerintah Roma itu sendiri. Ya, nah ini pembangunan ini ya terjadi tahun 44 sebelum Masehi. Ya, jangan ada yang bingung. Sebelum Masehi itu hitungan tahunnya mundur. Ya, jangan ada yang bingung. Kok setelah 146 hancur dibangun kembalinya tahun 44 yaitu mundur ya. Mundur. Oke. Kita rekap ya. Tahun 146 dibakar, dihancurkan. Tahun 44 dibangun kembali. Gitu ya. Nah, tambah lagi Bill, ya. Catatan sejarah dari Pausanias. Ya. Pausanias, tolong tampilkan. Ya, Pausanias. Nah, ini menarik lagi. Pausanias ini traveler.
musafir, pengelana ya. Jadi kerjanya dia keliling wilayah Yunani Romawi dia. Kerjanya begitu, ya. Dan dari perjalanannya itu dia menulis buku yang judulnya Description of Greece, deskripsi Yunani, ya. Kenapa dia bisa mendeskripsikan ya? Karena dia menjelajahi semuanya ya. Jadi dia deskripsikan gitu ya. Jadi ini survei geografi Yunani sekaligus survei sejarah dan survei agama Yunani ya, karena sepanjang dia perjalanan mengelilingi Yunani itu dia ketemu berbagai kepercayaan. Nah, dia catat di situ. Ya, dapat ya? Oke. Eh ya tolong Bill baca kalimat pertama itu ya sampai sampai Romans, sampai by the Romans sampai itu. Ya, ini buku 2 bab 1 ayat 2 ya. Buk, Hmm. ya, tulisnya Pausanias Bill. Kalau Paus nanti kita kepikiran yang lain lagi. Oh, oke. Pausanias. Oke. Oke. Dari kalimat pertama sampai mana tadi? Sorry. Sampai by the Romans kalimat pertama aja ya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Corinth is no longer inhabited by any of the old Corinthians, but by colonists sent out by the Romans. Menarik ya. Ingat tadi, Korintus dihancurkan, setelah dihancurkan dibangun lagi. Setelah dibangun lagi, penduduknya itu bukan penduduk asli lagi. Bukan penduduk asli yang di kota lama yang udah dihancurin, enggak. Tapi penduduknya itu adalah orang-orang pendatang yang dikirim oleh pemerintah Roma. Ya, sekali lagi ya, waktu dihancurkan kotanya, ya tentu penduduknya banyak yang ini ya, banyak yang ya jadi korban lah gitu ya. Setelah itu dibangun lagi. Waktu dibangun lagi, penduduknya bukan lagi penduduk asli dari kota lama yang dulu dihancurin, tapi penduduknya sekarang adalah kiriman dari Kekaisaran Roma. Oke, nah coba Bill di bawah itu ada kalimat it was afterwards refounded by Caesar. Nah, coba dicari itu. Ya, itu ya di bawah ya. Itu udah kelihatan ya. Ya. Oke. Ini ya. Corinth was laid waste by Mummius, who at that time commanded the Romans in the field, and it is said that it was afterwards refounded by Caesar, who was the author of the present constitution of Rome. Oke, ya, ya. Jadi Korin dijatuhkan sampai sisa-sisanya gitu ya oleh Mummius yang waktu itu memimpin Roma di lapangan, maksudnya di medan perang. Ya, dan dikatakan bahwa setelahnya itu dibangun kembali oleh Caesar. Maksudnya adalah Julius Caesar itu sendiri ya. Yang mana Caesar itu adalah pendiri dari konstitusi Roma di saat itu, di zaman itu, ya. Ya, dan ya menurut katanya dari beberapa saksi, Kartagi juga itu dibangun di eranya Julius Caesar ya. Tapi itu topik lain. Topik lain. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi. Waktu kita baca nanti Paulus berbicara tentang kota Korintus yang ini yang dimaksud. Bukan Korintus lama yang udah dihancurkan, tapi Korintus yang baru yang udah dibangun lagi dan yang penduduknya itu udahlah merupakan kiriman dari Kekaisaran Roma. Ya, ini kita harus paham dulu konteksnya ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan ekonominya? Ya, tambah Bill. Satu catatan lagi dari Strabo lagi. Strabo. Ya, ini adalah Strabo buku 8 pasal 6 ayat 20 ya. Nah, tolong dibaca eh ya dua kalimat pertama ya boleh sampai each other sampai situ ya. Oke. Aku tulis dulu sebentar. Cadar ya. Each Itu other. kalimat pertama sampai each other ya. Ya. Corinth is called wealthy because of its commerce, since it is situated on the isthmus and is master of two harbors, of which the one leads straight to Asia and the other to Italy, and it makes easy the exchange of merchandise from both countries that are so far distant from each other. Oke. Ya, saya terjemahkan dulu. Korin itu disebut makmur, kaya karena perdagangannya.
karena itu berlokasi di Isthmus. Nah, apa itu Isthmus? Nanti kita akan bahas ya. Dia berlokasi di Isthmus dan dia adalah tuan dari dua pelabuhan. Yang mana yang satunya langsung menuju ke Asia dan yang satunya menuju ke Italia. Yang membuat sangat mudah untuk pertukaran barang dagang dari kedua negara yang sebenarnya itu sangat jauh. Oke, jadi dua negara yang jauh itu sangat mudah untuk bisa bertukar barang karena dua pelabuhan yang ada di Korintus ini. Ya, nah kita mungkin belum mengerti seberapa besarnya ini kalau kita nggak lihat petanya. Ya, jadi tolong Bill tampilkan peta Korintus. Oke. Peta Korintus. Ada. Iya, ya tolong di zoom ya. Korintus itu yang di circle merah Zoom. itu ya, di lingkaran merah ya. Nah, Betul. apa itu Isthmus? Apa Bill Isthmus Bill? Itu bahasa Inggris itu. Itu bukan nama tempat. Isthmus itu adalah istilah dalam bahasa Inggris. Mungkin Bill tahu? Isthmus mana? Oh, Isthmus. Isthmus. Apa ya? Saya juga baru tahu tadi sore waktu belajar. Ya, saya Isthmus. terjemahkan di Google Translate. Isthmus itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah tanah genting. Tanah genting. What? Nah, bahasa Indonesia tanah genting pun itu nggak familiar bagi kita. Tapi Iya. tanah genting itu dalam bahasa Indonesia adalah istilah geografi yang merujuk kepada satu tanah yang sempit yang menghubungkan dua dataran tanah yang luas. Itu Oh, adalah tanah genting. Jadi isthmus bahasa Inggris, ya mungkin saya salah pronounce ya. Kalau yang jago bahasa Inggris silahkan koreksi. iya. Isthmus dalam bahasa Inggris atau tanah genting dalam bahasa Indonesia, ya itu adalah serangkaian tanah yang sempit yang menghubungkan dua tanah yang lebih besar. Nah, sekarang perhatikan itu di peta. Di sebelah utaranya Korintus itu kan ada dataran yang luas banget itu, ya kan? Di sebelah selatan Korintus juga ada dataran yang luas banget. Nah, Korintus itu adalah sebidang tanah yang kecil, yang sempit, yang menghubungkan dua tanah yang luas ini, dua dataran yang luas ini. Itu lokasinya Korintus. Oke, dapat ya? Nah, sekarang kenapa ini sangat penting? Coba di zoom out, Bill. Coba di zoom out sekarang. Perhatikan, zoom out lagi. Paling jauh, paling jauh, paling jauh. Dut, dut. Oke, oke, udah cukup. Nah, perhatikan. Dari situ ke sebelah barat itu ada Italia. Ke sebelah barat ada Italia. Dan ke sebelah timur itu ada Asia kecil, ya, yang sekarang itu disebut Turki dan sekitarnya. Pertanyaan, gimana caranya orang Italia bisa ke Asia kecil dan gimana caranya orang Asia kecil bisa ke Italia? Caranya adalah mereka harus melalui Laut Mediterania di sebelah selatannya Akea. Oke, mereka harus muter laut dari sebelah selatan. Tapi dengan adanya pelabuhan di Korinth, ya, mereka bisa potong jalan. Oke, mereka bisa lewat selat yang dekat Korintus, ya. Lalu mereka bisa turun di pelabuhan itu dan mereka cuma ngelawatin dataran kecil lagi, dataran yang nggak terlalu jauh jaraknya, lalu udah tembus lagi ke pelabuhan yang satunya lagi tanpa harus memutar laut yang bagian selatan, gitu ya. Sama, orang dari Asia Minor juga sama. Mereka nggak harus jauh-jauh muter, mereka tinggal masuk ke pelabuhan timurnya Korin, ya. Lalu mereka tinggal melewati perjalanan darat yang singkat. Setelah itu tembus di pelabuhan barat, siap untuk lanjut ke Italia. Ya, jadi alurnya begitu. Ya, pelabuhan barat, jalan darat dikit, pelabuhan timur. Atau pelabuhan timur, jalan darat dikit, ke pelabuhan barat langsung ke Italia daripada muter lewat pantai selatan. Hmm. Nah, ini favoritnya para pedagang. Hemat waktu, hemat uang, ya. Makanya perdagangan di Korintus sibuk banget, ya. Penting sekali Korintus ini untuk mempersingkat durasi pedagang dari barat dan dari timur. Ya, dengan kota pelabuhan sibuk ini, tentu kota ini jadi kaya, jadi makmur. Seperti itu yang terjadi ya. Nah, itulah kenapa penting sekali ya untuk melihat peta
di Alkitab supaya kita bisa paham kondisi geografi dan sejarahnya. Ya mungkin kita bisa baca di tulisan-tulisan ya. Oh, dua pelabuhan, tapi kita belum benar-benar kebayang dua pelabuhan. Oh ya, kenapa? Maksudnya dua pelabuhan. Kita nggak kebayang kalau dua pelabuhannya itu satu di barat, satu di timur, dan dia langsung menghubungkan apa daerah yang harusnya muter dari selatan lautnya. Bahkan ada beberapa pakar yang bilang dulu itu ada praktek mereka seret kapalnya dari pelabuhan barat ke pelabuhan timur daripada harus muter mereka seret kapalnya lewat jalan darat dengan kuda atau dengan orang ya karena daripada kapalnya harus muter dari selatan mending diseret berapa kilometer di darat nanti habis diseret kapalnya dicemplungin lagi di pelabuhan yang sebelah satunya ada beberapa pakar yang bilang gitu bahkan itu kan gila ya betapa sibuknya jadi kita akan lihat kapal jalan di darat gitu itu yang terjadi itu kondisi ekonominya. Nah, sekarang bagaimana dengan moralnya bagaimana dengan moralnya ya kita nggak akan bahas panjang di sini ya. Saya janji nanti waktu kita membahas 1 Korintus pasal 6, saya akan bahas lebih detail. Kita akan bahas lebih detail. Sekarang kita bahas secara singkat aja. Menurut Strabo, menurut catatan Strabo, ya kita udah tahu Strabo siapa tadi udah dijelasin di awal ya. Korintus itu adalah kota yang sangat liar seksualitasnya. Ya, beberapa pakar bilang eh, Korintus itu adalah Las Vegasnya dunia kuno. Las Vegasnya dunia kuno, katanya begitu. Beberapa pakar bilang gitu ya. Kenapa? Di sana ada penyembahan dewa Afrodit. Ya, jadi ada kuil dewa Afrodit di Korintus. Dan penyembahan dewa Afrodit itu bukan cuman bawa kemenyan terus berdoa, enggak. Penyembahan dewa Afrodit itu melibatkan yang namanya pelacuran bakti, ya. Ritual penyembahan dewa Afrodit itu melibatkan ritual pesta seks, ya. Dan ada ya kurang lebih 1.000 pelacur yang melayani di situ, melayani ya, pelayanan mereka di situ. Nah, itu kan bisa makna ambigu, tapi ini pelayanan religius ya, sekaligus melayani secara seksual ya, karena ritual religiusnya adalah ritual seksual. Ya, artinya apa? Kehidupan seksual yang liar itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan bahas ini lebih lanjut di pembahasan pasal 6 nanti, 1 Korintus 6. Ya, tapi ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi di 1 dan 2 Korintus. Ya, kalau mereka itu eh, punya persaingan harta, ya memang ini kota tempatnya orang cari harta, ini kota kaya. Ya, ini kota yang mana kalau nggak ada mereka, orang harus muter dari selatan. Jadi semua orang mau lewat situ. Semua orang butuh kota ini untuk berdagang. Butuh jalur ini. Ya, eh, kalau dibilang secara seksual ya memang itu kehidupan agama sehari-hari mereka. Jadi kalau ada dosa jemaat Korintus yang kita lihat nanti itu karena mereka terpengaruh dengan budaya di tempat itu dan di zaman itu. Budaya Korintus di zaman itu. Nah, sekarang refleksinya bagi kita. Tolong tampilkan, Will, pertanyaan hari Jumat nomor 3. Jumat nomor 3. Iya, di bawah kayaknya menunya itu, Bill. Seingat saya. Oh Ya, iya, iya, iya. Nomor 3. Oh, disclaimer dulu teman-teman. Ini karena di online belum muncul pelajaran sekolah sahabatnya yang bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris lalu ini pakai Google Translate di Google Chrome ya. Jadi mungkin mungkin wordingnya berbeda, tapi kurang lebih pertanyaannya sama lah saya rasa ya. Disclaimer dulu tadi saya lupa waktu saya kutip yang di Sahabat Petang. Oke, saya akan bacakan. Para anggota jemaat di Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya di sekitarnya. Ini juga merupakan kenyataan pahit di antara kita saat ini. Bagaimana mungkin kita berada di dunia, Yohanes 17 ayat 11 dan 15, dan tidak terpengaruhi oleh apa yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa cara lain gereja kita dipengaruhi secara negatif oleh budaya di sekitarnya? iya. Oke, silakan, Bill, tanggapannya. Iya,
Kalau saya rasa ya, Mas Hansen ya, eh, pertanyaannya mungkin lebih ke gereja di pertanyaan keduanya ya. Karena kalau individu kita kurang bisa mengkontrol karena mungkin perbedaan tempat pekerjaan, jenis pekerjaan dan lain-lain. Tapi saya mau fokus di gereja. Apa cara lain gereja kita dipengaruhi secara negatif oleh budaya di sekitarnya? Menurut saya adalah ketika level individunya itu, anggota jemaatnya, itu membawa atau menjadikan nilai budaya yang negatif itu menjadi takaran. Dan akhirnya itu dibawa ke gereja. Menjadi standar. Dan akhirnya itu dibawa ke gereja. Maksud saya seperti ini. Eh, kita nggak usah munafik bahwa kita hidup di dunia yang memang punya latar belakang atau punya nilai nilai hidup yang berbeda dengan kekristenan yang kita percayai paling tidak dari Alkitab ya. Sesuai Alkitab maksud saya. Tentu ada banyak jenis kekristenan lain yang mengadopsi itu, tapi itu di lain pihak lah maksudnya. Maksudnya berbeda dengan nilai Alkitab. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita bawa nilai luar itu menjadi standar nilai yang ada di gereja. Sedangkan harusnya nilai standar di gereja itu adalah sesuai Alkitab. Kan idealnya kan seperti itu kan. Jadi kayak kehidupan di gereja itu memperbaiki nilai kita yang rusak gitu loh. Harapannya kan gitu. Harapannya kan kita datang ke gereja kita jadi orang yang lebih baik kan. Kan itu harapannya. Atau kita baca Alkitab kita jadi orang yang lebih baik. Menurut saya itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika anggota jemaat saya, entah itu orang muda atau orang lebih tua, membawa nilai dunia menjadi takaran dalam gereja. Contohnya, mungkin yang tadi bagian dari masalah yang tadi kita sebutkan, ya, membawa nilai di luar, misalnya kekayaan, status sosial, menjadi takaran nilai intrinsik seseorang di dalam gereja. Jadi kalau hartanya tinggi, oh ini nih orangnya berpengaruh, artinya ini orang baik. Ini orang yang berkuasa. Ya kan, kalau mobilnya banyak, ini orang berkuasa. Perpuluhannya tinggi, ini orang yang harus kita dengar pendapatnya. Kalau perpuluhannya rendah, gak usahlah kita dengar pendapatnya. Tidak relevan. Nah, dari mana kita kita memiliki standar itu kalau bukan dari dunia? Itu kan sebenarnya. Jadi menurut saya itu yang yang terjadi. Kenapa bisa sampai terpengaruh? Mungkin itu menjawab sedikit ya. Tapi menurutmu gimana? Iya, itu menarik ya. Waktu standar luar dibawa ke dalam ya. Hmm, Kalau kalau saya melihat perlunya eh apologetik. Nah, ini ya, apologetik. Tapi apologetik itu biasanya kita apa identiknya itu adalah berdebat dengan agama lain. hmm, Oke? Misalkan apologetik Kristen Islam, berdebat apa dengan umat-umat Islam tentang doktrin-doktrin. Itu apologetik, membela iman Kristen di hadapan umat Islam. Ya, tapi apologetik bukan hanya itu, ya. Dan kadang-kadang kita lupa, bisa jadi ini lebih penting sebenarnya. Ada istilah yang disebutkan oleh seorang teolog namanya Timothy Keller. Timothy Keller itu membuat istilah namanya cultural apologetic atau apologetik budaya. Iman Kristen itu bukan hanya harus dibela di hadapan agama lain, tapi iman Kristen juga harus dibela di hadapan budaya saat itu. Ya, apologetik itu bukan hanya oh doktrin kami begini, doktrin agama itu begini, ayo debat. Tapi apologetik itu adalah waktu budaya setempat bilang value hidupmu, nilai hidupmu itu adalah dari hartamu. Nah, itu kekristenan harus membela posisinya. Nah, kita pikir kita nggak perlu bela itu karena itu bukan agama lain. Ya, jadi seperti yang Bill bilang, itu akhirnya bisa masuk secara perlahan-lahan. Ya, waktu eh, budaya setempat, budaya zaman itu lebih menghormati orang berdasarkan status sosialnya, ya, daripada berdasarkan kerohaniannya, ya kan? Nah, kita harus berapologetik terhadap itu. Ya, kita harus kasih defense terhadap itu. Karena itu udah bertentangan dengan iman Kristen. Ya meskipun ini kan bukan doktrin agama lain ya, kesannya kayak hal-hal ringan gitu. Loh, tapi gereja harus berapologetik terhadap itu. Ya, misalkan hal homoseksualitas, ya kan, perlahan masuk di budaya. Ya, kemudian
orang-orang jemaat yang ada di gereja itu terpapar dengan pandangan itu waktu mereka ada di luar gereja. Hmm. Ya, gereja harus berapologetik terhadap itu. Ya, meskipun kita pikir, nah ini kan bukan agama lain ya. Jadi, sekali lagi, apologetik itu bukan hanya debat lawan agama lain. Ya, terus saling hina di TikTok. Waduh, ya. Apologetik itu adalah membela iman Kristen. Nah, kalaupun itu secara ringan bukan agama lain, tapi itu budaya, budaya populer zaman itu harus tetap dibela. Nah, sekarang apakah gereja sudah melakukan cultural apologetics? Kayaknya belum. Kenapa? Karena sejauh ini gereja itu fokusnya adalah memperbanyak program, ya, memperbanyak program. Bisa jadi orang semakin aktif dalam hal pelayanan ini, semakin aktif dalam hal pelayanan itu, ya, tapi cara pikir dia tentang kekayaan itu cara pikir yang bukan Kristen, cara pikir yang bukan Alkitabiah. Karena gereja Kristen nggak pernah membela pandangan Alkitabiah tentang kekayaan, nggak pernah berapologetik. Ya, bisa jadi dia aktif pelayanan ini, aktif pelayanan itu, tapi pandangan dia tentang kekuasaan, tentang status sosial itu pandangan dunia. Bukan pandangan Kristen, bukan pandangan Alkitab. Kenapa? Karena kekristenan tidak berapologetik, tidak membela pandangan Kristen tentang status sosial. Ya, begitu juga dalam hal seksual. Apa yang disampaikan di mimbar? Apa yang diajarkan? Ya, setiap hari kita sedang berperang dengan budaya masa kini. Dan kita masih perbanyak program supaya laporannya bagus. Ya kan? Waktu di luar orang sudah semakin berubah pola pikirnya tentang tentang kekayaan, tentang status sosial, tentang homoseksualitas, tentang apapun itu, di mana gereja membela itu, di mana gereja mentamengin itu, di mana Hmm. manfaatnya semua program-program itu, ya apologetik itu dengan umat Islam, ya salah satu, tapi cultural apologetics ya, membantah, menyanggah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, menurut saya itu yang hilang, makanya yang Bill bilang tadi bisa terjadi. Makanya standar luar bisa terjadi karena kita nggak berapologetik terhadap budaya luar. Gimana Bil tanggapannya? Iya, dan apa namanya? Dan itu mulai berkurang ya. Eh, Mulai berkurang maksudnya gini. Atau bisa jadi kita abu-abu. Ya, ini karena saya lagi mikir. Coba saudara pikir, karena saya masih orang muda, jadi saya akan bicarakan apa yang saya tahu sebagai orang muda ya. Bisa jadi saya salah, tapi eh, eh, tampaknya kita sebagai orang muda terutama itu harus, terutama di PA ya, mungkin kita harus masukkan apologetika kultural ini bagian dari program PA. Kenapa? Supaya kita tahu gitu loh pandangan di luar itu seperti apa. Misalnya, kalau kita bicara tentang mengelola keuangan, kekayaan gitu, kita kan bicara tentang bagaimana karirmu bagus, misalnya, atau kita bicara tentang bagaimana mengelola uang. Tapi apakah pernah kita berbicara tentang bagaimana pandangan Kristen terhadap keuangan? Jadi kita diajarin hal yang sama yang kalau misalnya kamu bukan orang Kristen, kamu juga tahu, kamu juga dapat hal yang sama, ngerti nggak sih? Kayak Iya, mengelola keuangan itu kan tidak harus, maksudnya tips and trik teknisnya gitu ya, itu kan nggak perlu jadi Kristen kan? Kayak iya, aku tanya sama betul. orang yang punya CFA siapapun juga bakal ngajarin kurang lebih hal yang sama kan. Mungkin bedanya cuma perpuluhan doang. Tapi emang ngerti ya maksudnya. Iya. Kayak tapi pola pikir dan mindset itu kan itu kan yang nggak didapatkan dari yang luar Mm-mm. gitu loh. Sama lah kayak isu homoseksual atau isu yang lain tentang satu sosial gitu kan. Ya kurang lebih mereka bisa mengajar hal teknis gitu, tapi mindset, tapi value-nya itu nggak didapat dari Alkitab. Nah, menurut saya itu yang kita kurang explore secara misalnya di program atau dibawakan dalam program PA misalnya. Jadi kita ngajarin hal yang teknis yang kalau kita pikir sebenarnya itu juga bisa didapat gitu. Kita nggak perlu jadi Advent banget lah untuk ngerti itu. Atau kita bahkan nggak perlu jadi Kristen sama sekali untuk dapat ilmu itu. Nah, terus kita mengapologetika apa kalau kita punya nilai yang sama dengan yang luar gitu. Kalau kita punya ilmu yang sama dengan yang luar, apa yang mau kita bela orang nilai kita sama gitu? Ya itulah yang akhirnya tadi yang Mas Hasan jelaskan, ya akhirnya diterima-terima aja gitu, malah merusak di gereja itu sendiri. Menurut saya itu sih, mungkin mungkin secara program ya.
Mungkin kita harus masukkan itu ya. Dan lebih ke mindsetnya, lebih ke value-nya, lebih ke filosofi di balik kenapa kita hidup seperti ini, kenapa kita melihat seksualitas ini, misalnya homoseksual. Kita nggak lagi bahas tentang HAM, kita lagi nggak HAM itu udah dibahas juga di sana gitu. Kita nggak bahas itu, kita bahas tentang appropriate Bible biblical way-nya tuh gimana, secara Alkitab itu appropriate atau tidak gitu loh. Itu jelas atau enggak, itu boleh atau enggak, filosofinya kenapa itu dilarang. Nah, itu kan yang penting kan gitu. Jadi sebelum kita kalau kita misalnya dapat terpapar itu, sebelum kita ngomongin HAM dan apa, kita harus bilang posisi kita di sini karena A B C D sebagai kekristenan. Gitu loh. Menurut saya itu mungkin Mas Hansen. Iya, iya. Ya, dan ini ya coba kita lihat di jemaat masing-masing ya. Ya karena semakin hari ya, semakin hari terutama generasi muda itu ya. Ya, kayak udah tua aja saya juga sebenarnya masih muda gitu. Ya. Tapi generasi saya dan yang lebih muda dari saya ya itu semakin jauh dari literasi Alkitab dan semakin jauh dari nilai-nilai Alkitab tentang uang, kekuasaan dan seks. Hmm. Ya, ya. Gereja pikir oh supaya mereka kuat imannya itu harus diajari hanya tentang Sabat atau Minggu. Karena itu ujiannya. Itu ujiannya. Tapi nggak diajarin oh tentang uang itu begini loh, tentang kekuasaan begini loh, tentang seksualitas begini loh. Jadi ajarin Sabat atau Minggu. As long as nggak melanggar sahabat, nggak apa-apa selingkuh. Iya. Nah, ada tantangan yang nggak ada di zaman Korintus dan sekarang ada. Dan itu adalah satu bagian penting dari budaya modern kita sekarang ya. Iya, betul. Tentang tentang apa itu artinya intelektualitas, hubungannya dengan AI, ya. Nah, mungkin orang anggap sepele, ya AI tinggal AI. Kalau doktrin itu hari Sabat, hari Minggu, Yesus Tuhan atau bukan, makanan halal atau haram. Kalau AI ya AI. Oh, tapi kita butuh juga pembahasan teologi dan filsafat yang dalam banget karena AI itu nggak sesederhana yang kita pikir, terutama dalam kita memahami apa itu kecerdasan, apa itu hikmat, apa itu hati nurani, apa itu gambar dan rupa Allah, apa martabat kita sebagai manusia dalam reasoning. Oh, banyak sekali yang kita harus siapkan untuk orang-orang di gereja ya, untuk menghadapi dunia ini, ya. Nah, ini bukan kesimpulan simpel nggak boleh pakai, bukan kesimpulan simpel harus pakai terus juga. Kalau itu nggak perlu mikir. Iyalah. Tapi filsafatnya gimana? Filsafat Alkitabiah tentang ya, ya kita tahu lah berita kemarin apa yang Paulus Paus Leo lakukan dalam encyclical lettersnya, dalam surat edarannya dia menyatakan perang terhadap AI. Hmm. Ya, gereja kita apa responnya? Minimal adalah sesuatu gitu kan? Ya, tapi kita anggap ah AI ya AI itu kan begini ya. Kalau doktrin itu yang ini, oh ya itu topik lain kita bisa bahas kapan-kapan. Ada Tapi lagi Bil? maksudnya ada tantangan itu. Maksudnya itu. Ada tantangan itu di budaya masa kini. Dan saya harap ya, ini baru di awal ya, tapi biarlah pertanyaan ini memantik kita sebenarnya untuk belajar 1 dan 2 Korintus gitu. Kita lihat bagaimana pendekatan Paulus kan menghadapi ini. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Iya. Kalau tadi adalah sejarah kota Korintusnya, sekarang sejarah jemaat Korintusnya. Ya, lebih spesifik. Oke, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Satu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ya, lihat ini lokasi-lokasinya ya. Urutan lokasinya, perluasannya, mulai dari Yerusalem, ibu kota Israel, lalu di seluruh Yudea, berarti di seluruh Israel, sampai ke Samaria, ke negara tetangganya, ya yang kira-kira ya sebenarnya masih saudara jauh, tapi udah bangsa campuran gitu ya, baru sampai ke ujung bumi, baru ke bangsa-bangsa lain. Ya, sekali lagi, progresnya adalah dari tanah Israel, ibu kotanya, lalu ke seluruh Israel, lalu ke sekitar Israel, lalu ke bangsa-bangsa lain yang makin jauh. Seperti itulah progres penginjilan di Kisah Para Rasul.
Ya, dan seperti itu juga di seluruh sejarah gereja nantinya, progres penginjilan seperti itu. Mulainya dari Israel dulu, dari Yahudi dulu, ya. Oke, lanjut Bill, kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Hmm, ya. Ya, sebelum kita bahas ayatnya ya, kita bicara tentang tentang Kisah Para Rasul 18. Ini pasal penting sekali untuk studi surat Korintus. Kenapa? Karena satu-satunya sumber sejarah tentang jemaat Korintus ya, itu Kisah Para Rasul 18 ya. Yang tadi kita lihat itu adalah sejarah kota Korintus secara umum yang tadi kita baca dari para sejarawan tadi. Belum ngomongin jemaat Korintusnya. Tapi secara khusus sejarah jemaat Korintusnya itu di Kisah Para Rasul 18 doang. Ya, dan di Alkitab satu-satunya ayat di Alkitab yang bukan tulisan Paulus yang menjelaskan jemaat Korintus cuman ini. Cuman 1 Korintus 18. Jadi ini penting sekali. Kita harus pelajari ini sebelum belajar surat Korintus. Ya. Oke, mari Bill kita baca bahasa Yunaninya. Oke. Ya, disclaimer buat kita semua ya. Saya sama sekali belum fasih berbahasa Yunani ya. Level saya dalam bahasa Yunani itu masih pemula. Pemula saja belum ya. Jadi tentu banyak kekurangan pemahaman dalam hal grammar tata bahasa ya. Kemudian tentang bagaimana saya menerjemahkannya nanti ke bahasa Indonesia tentu itu banyak kekurangan. Ya, jadi kalau ada masukan silahkan dikasih tahu saja di kolom komentar gitu ya. Oke, saya bacakan. Diele gitu D. Ya, kemudian dia bersoal jawab, dia berdialog. Ya, maksudnya Paulus ya. Kemudian dia Paulus bersoal jawab, berdialog, en ente sunagoge di sinagog. Ya, kata pan sabaton. Ya, pada setiap sabat. Epeten, ya, dia meyakinkan, dia mempersuasi, dia meyakinkan te Yudaios, orang-orang Yahudi, kai Helenas, dan orang-orang Yunani. Oke? Nah, yang mau kita bahas adalah kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai rumah ibadat. Ya, itu dalam bahasa Yunaninya adalah sunagoge, ya atau sinagog, ya, tempat ibadahnya orang Yahudi. Sunagoge, sinagog. Apakah salah diterjemahkan rumah ibadat? Nggak salah. Memang sih sinagog rumah ibadat, ya. Tapi apakah sudah spesifik? Belum. Belum spesifik ya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak diterjemahkan aja jadi sinagog gitu ya daripada rumah ibadat yang lebih umum ya. Karena rumah ibadatnya bisa agama apapun gitu ya. Tapi sinagog udah spesifik Yahudi kan gitu. Ya. Nah, jadi Paulus memulai kegiatan misinya di kota Korintus itu di sinagog. Dia mulai misinya di Korintus itu dia mulai dari sinagog. Ingat tadi kisah para rasul 1, penginjilan polanya gimana kata Yesus? Mulai dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, lalu ke ujung bumi. Mulai dari Israel atau Yahudi, baru ke luar Yahudi kan gitu ya, baru ke bangsa-bangsa lain. Ya sama. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus di Korintus. Di Korintus Paulus cari dulu orang Yahudi yang mana. Paulus datangi dulu sinagognya. Dia mulai menginjil ke orang Yahudi dulu, baru ke bangsa-bangsa lain. Sama seperti mandat Yesus di kisah para rasul 1. Ya, ya. Dan ini juga nanti membantu kita untuk memahami surat 1 Korintus 2 Korintus. Gini, nanti di 1 2 Korintus Paulus itu bakal sering mengutip perjanjian lama, bahkan ya dia akan sebutin kisah perjanjian lama tanpa dia jelasin kisahnya itu gimana. Ya, seakan-akan Paulus pikir pembaca surat Korintus itu jemaatnya itu udah ngerti kisah-kisah perjanjian lama. Ya, dia akan ngomong dalam kisah perjanjian lama ini, dalam kisah perjanjian lama ini begini-begini. Tapi dia nggak jelasin secara detail kisahnya gimana. Ya, kenapa? Karena bagi Paulus, ya ini kan di sini di jemaat Korintus itu ada golongan orang Yahudi juga ya. Tentunya mereka itu sudah ngerti lah kisah perjanjian lama. Jadi nggak perlu dijelasin ulang. Ya, fakta bahwa Paulus mengasumsikan pembacanya itu udah tahu kisah perjanjian lama, berarti emang ada orang Yahudi di situ. Emang ada orang Yahudi di jemaat Korintus yang udah katam, udah familiar sama perjanjian lama.
Gitu ya. Oke, lanjut Bill. Kita baca ayat 5 sampai 6. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Iya. Nah, pelayanan atau penginjilan Paulus kepada orang-orang Yahudi di Korintus itu nggak mulus gitu ya. Ya, nggak sukses besar. Ya, jadi bukan kayak eh begitu datang dengan mudahnya berhasil terus tinggal bikin kesaksian di mana lagi. Wah, di sana penginjilanku sukses besar gitu ya. Enggak begitu ya, penuh tantangan juga. Ya, perhatikan bahwa orang Yahudi di sana memusuhi Paulus dan menghujat Paulus. Ya, maksudnya menghujat itu difitnah. Paulus difitnah di situ. Ya, namanya dijelek-jelekin, diceritain yang jelek-jelek. Ya, supaya pekerjaan Paulus itu gagal. Itu yang terjadi waktu dia menginjil ke orang Yahudi di sana. Ya, dan dari situ akhirnya baru Paulus pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya kan? Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Polanya ya, dari Yerusalem ke Judea, ke Samaria, lalu ke ujung bumi. Ya, sama polanya. Ya, dari Yahudi ke non-Yahudi. Dari Yahudi ke bangsa-bangsa lain. Ya. Lanjut, Bill. Ayat 7 sampai 8. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang yang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ya, nah ini sisi lainnya. Di ayat 5 sampai 6 kita belajar penginjilan Paulus di Korintus tidak sukses besar. Ya, betul. Tapi nggak gagal total juga. Ya, jadi nggak ekstrim. Bukan yang sukses besar, bukan gagal total juga. Ya, ada sedikit keberhasilannya. Ya, sedikit menurut ukuran manusia ya. Tapi tentu menurut Tuhan ini udah sangat berhasil ya. Ya, ada di situ Krispus, ya, kepala sinagog. Ya, dan Krispus itu akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, dan selain Krispus, dikatakan di situ banyak orang-orang Korintus yang lain juga mendengarkan pemberitaan Paulus dan jadi percaya, gitu ya. Nah, jadi eh, ada sisi positifnya juga ya. Ya, makanya kita bisa lihat memang di Korintus ada golongan Yahudinya juga, ya. Ya karena memang meskipun banyak yang menolak, ada juga dari sebagian orang Yahudi itu yang menerima. Ya bahkan kepala sinagognya lagi yang menerima. Kan begitu ya. Oke, lanjut Bill, ayat 9 sampai 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Oke, ya. Nah, setelah Paulus meninggalkan sinagog dan mulai menginjil ke orang-orang non-Yahudi, ke bangsa-bangsa lain, ya, Tuhan memberikan apa? Penghiburan bagi Paulus ya. Tuhan datang kepada Paulus dalam penglihatan, ya kan? Dan di penglihatan itu Tuhan bilang jangan takut Paulus, ya. Terus menginjil, jangan diam, ya. Jangan kecil hati karena orang-orang Yahudi itu maksudnya kan, ya. Ini kata Tuhan di ayat 10. Aku menyertai engkau. Tuhan menyertai Paulus, ya. Tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ya memang karena nanti Paulus dianiayanya di kota lain ya. Di Korintus memang tidak ada yang menganiaya dia gitu ya. Sebab banyak umatku di kota ini. Ya jadi Tuhan bilang ke Paulus, ya kerjaanmu di kota ini besar, banyak umat Tuhan di kota ini yang harus kamu menangkan. Ya, dan bayangkan ya perasaan Paulus ya di tengah segala pertentangan, di tengah segala hujatan fitnah dari orang Yahudi ya. Apalagi yang lebih menghibur hatinya dan melegakan hatinya daripada yang Tuhan bilang ini ya. Ya kan? Kalau kita dalam pekerjaan penginjilan ya,
dapat pertentangan dari mana-mana, rasanya sulit sekali ya. Apalagi yang paling melegakan kecuali Tuhan bilang, teruslah menginjil. Ya, jangan takut, aku besertamu. Ya, banyak jiwa-jiwa yang harus kamu menangkan. Ya, ya mau 10.000, mau 100.000 pun orang yang melawan ya, kalau Tuhan beserta kita udah cukup itu. Udah lega kita. Ya, dan itulah yang Paulus rasakan di sini ya. Ya, kita harus bisa rasakan itu pergolakannya Paulus tadi ya, batinnya dia. Wah, itu nggak mudah, saudara, nggak mudah. Yakin nggak mudah, ya. Lanjut, Bil, ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ya, jadi di situ di Korin itu ya Paulus nggak tinggal sebentar ya, lama. 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun dia tinggal di situ untuk menginjil kepada orang-orang di sana. Meskipun ujung-ujungnya yang dia injili orang yang non Yahudi, ya. Karena tadi dari golongan Yahudi dia udah ditolak. Jadi dia udah pergi dari sinagog dan akhirnya dia menginjili orang non Yahudi yang ada di Korintus. Ya, kira-kira begitu. Latar belakang sejarahnya berdirinya jemaat Korintus, ya. Nah, silakan Bil, tanggapannya. Iya, saya tertarik dengan satu apa namanya kutipan ya dari Nyonya White, saya akan tampilkan. Ini ada satu kutipan dari LP itu, Life Life Sketches of Paul ya, Life Sketches of Paul, Hmm, buku kompilasi kalau nggak salah. Live, atau mungkin bukan, saya bisa salah, jadi mohon koreksi. Tapi kalau nggak salah LP itu Life Sketches of Paul, gitu ya. Jadi ceritanya adalah awalnya Paulus berencana meninggalkan Korintus karena dianggap sebagai ladang yang tidak produktif, yang tadi kita bahas. Paulus menganggap Korintus sebagai ladang pelayanan yang sangat meragukan dan memutuskan untuk meninggalkannya. Tetapi Yesus sendiri memerintahkan untuk tetap tinggal di kisah yang tadi kita baca, 18 ayat 9 dan 10. Paulus memahami ini sebagai perintah untuk tetap tinggal di Korintus dan jaminan bahwa Tuhan akan memberikan peningkatan pada benih yang ditabur. Dikuatkan dan didorong, ia terus bekerja di sana dengan semangat dan ketekunan yang besar selama 1 tahun 6 bulan. Sebuah jemaat besar bergabung di bawah panji Yesus Kristus. Ya, jadi ini kutipan Nyonya White untuk kejadian yang tadi kita baca ya di Alkitab. Jadi sebenarnya ada detail lain yang ditambahkan di Rono buat, yaitu Paulus itu udah mau balik gitu ya. Udah mau pergi ya karena tidak, ya, yang nggak berbuah gitu kan, bukan nggak berbuah, tidak produktif gitu ya, bahasanya adalah sangat meragukan gitu, diragukan ini. Tetapi dorongan Tuhan, kalau bahasanya Nyawai, itu bukan cuma dorongan, itu adalah perintah untuk tetap tinggal ya. Kenapa? Karena sayang, ternyata ada umatku itu kan. Ada umat yang banyak, ada umat yang besar. Jadi sayang kamu mau pergi hanya karena ditolak oleh segelintir orang. Sedangkan ada lebih banyak yang bisa kamu menangkan. Gitu kan. Jadi jangan pergi dulu. Dan kalau dari saya ya, dari sampai di sini kisah 18, sejarah jemaat Korintus, dan respon Paulus dan bagaimana Tuhan meneguhkan dia, saya rasa memang dalam penginjilan Tuhan itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kalau Paulus mundur, tidak akan ada surat 1 dan 2 Korintus. Karena jemaatnya bisa jadi nggak ada atau nggak sebesar ini sampai akhirnya Paulus merasa harus kirim surat kepada mereka kan. Tuhan melihat sesuatu yang di luar dari yang kita lihat. Dan kenapa kita bisa yakin? Karena yang kita kerjakan adalah pekerjaannya. Jadi yang punya tanggung jawab untuk mengatur ini mau kemana, ini mau ke siapa, itu adalah Tuhan sendiri. Ya, saya rasa dalam penginjilan, entah itu penginjilan pribadi ya kita, atau penginjilan dalam gereja, ya kita harus sadar bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Makanya kita harus, karena kita mengurus pekerjaan Tuhan, jadi kita kita minta pertanggungjawaban dari Tuhan gitu kan. Ini Tuhan, kita harus kemana? Ini kita mau gimana? Ini ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bilang seperti itu kepada Tuhan. Karena kalau kita merasa ini pekerjaan kita, ya untuk apa? Untuk apa Tuhan capek-capek ngomong ke Paulus gitu kan? Untuk apa? Ya karena Tuhan melihat seberapa tulusnya Paulus untuk bekerja, bukan demi namanya, demi Tuhan kan? Mungkin penginjilan kita belum terlalu berhasil, atau terlihat tidak berhasil, padahal sebenarnya bisa berhasil kalau kita teruskan sedikit lagi seperti Paulus, karena mungkin kita kurang tekun dan kita merasa itu pekerjaan kita, pekerjaan jemaat. Tidak, saudara, dari sini saya lihat ini adalah pekerjaan Tuhan
Karena Tuhan melihat sesuatu yang Paulus tidak bisa lihat. Ya, saya rasa ya mungkin Mas Yansen lebih mengerti ini ya dari sisi orang Yahudinya. Tapi maksudnya coba bayangkan dari sisi Paulus gitu ya kan. Dia kayak dalam bahasa Inggris itu apa ya? Dia menjila ludah sendiri nggak sih jatuhnya? Karena dia Gimana maksudnya? Ya karena dia yang dia yang memenjarakan orang Kristen kan. Lalu dia present himself ke sinagog yang mana orang tidak percaya Yesus untuk bilang mereka percaya Yesus padahal dia orang yang baru saja memenjarakan orang lain. Jadi mungkin di mata orang Yahudi Paulus ini kurang kredibel gitu. Alah lu aja. Jadi mungkin itu saya membayangkan ya ini imajinasi Alkitab saya. Tapi mungkin hujatannya bisa jadi timbul karena alasan-alasan itu. Alah kamu aja kan gini, kamu kan gini. Gitu kan? Jadi Paulus merasa Hmm. udahlah di ngomongin dari belakang bisa jadi atau dari depan bahkan ya dia merasa Hmm. identitas keyahudiannya itu nggak ada gunanya gitu dia omongan kepada orang Yahudi itu sendiri karena ya mereka menilai dia sebagai pengkhianat mereka dalam tanda kutip ya karena kan dia dulu memenjarakan orang Kristen kan malah sekarang dia jadi orang Kristen dan paling vokal gitu di saat itu jadi mungkin seperti itu ya. Dan itu adalah perjalanan imannya. Perjalanan imannya Paulus ya. Dari yang dulu orangnya seperti apa menjadi apa. Tapi yang saya lihat di sini Tuhan itu melihat sesuatu yang tidak dilihat Paulus bahkan. Bahkan dalam posisi ini sekalipun ya, yang dia sudah percaya pada Yesus ya. Mungkin itu Mas Hansen. Oh ya, kalau itu memang menarik ya. Jadi gini, konteksnya memang dulu orang Kristen yang etnis Yahudi, maksudnya orang Yahudi yang percaya Yesus, Hmm. dan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, itu dulu sama-sama ibadah di sinagog. Iya. Jadi satu sinagog itu isinya ada yang percaya, ada yang nggak percaya Yesus. Nah, memang memang begitu ya. Nah, sejak kapan? Sejak kapan berpisah? Sejak kapan orang Yahudi yang percaya Yesus nggak ibadah di sinagog lagi? Itu sejak konsilium Nia. Nah, itu kita bisa belajar itu. Konsilium Nia itu bukan konsili Kristen, tapi konsili rabinik, ya, konsili para rabi. Di situ baru dinyatakan bahwa Hanotstrim, ya, orang-orang yang mengikuti Yesus dari Nazaret, itu dianggap sebagai min, ya, dalam bahasa Ibrani itu min. Min itu artinya adalah eh, kain, jenis. Tapi maksudnya adalah jenis bidat itu maksudnya, jenis menyimpang di situ ya. Makanya nanti dalam doa Yahudi itu ada dalam Birkat Shmona Esrei, ya ada 18 hal yang harus didoakan oleh yang orang Yahudi setiap hari. Dalam 18 doa itu salah satunya adalah Birkat Haminim, berkat kepada para bidat ya. Meskipun dalamnya itu sebenarnya isinya kutukan, tapi istilahnya Birkat Haminim. Ya, jadi setiap hari orang Yahudi itu harus mengucapkan 18 doa dan dari salah satu hal dari 18 itu adalah mereka harus mendoakan para bidat. Nah, orang Kristen sejak konsilium Nia dianggap sebagai bidat. Sejak saat itulah Yudaisme, agama Yahudi dan kekristenan berpisah. Sejak saat Hmm. itu. Karena sebelumnya kekristenan itu dianggap sebagai sektenya agama Yahudi atau alirannya agama Yahudi. Ya, jadi Yahudi itu alirannya ada aliran Farisi, aliran Saduki, aliran Eseni, aliran Zelot dan aliran Jalan Tuhan. Itu aliran yang percaya Yesus. Nah, awalnya kekristenan itu hanyalah dianggap aliran Yahudi, bukan agama terpisah. Tapi sejak Hmm. saat itu jadi terpisah. Dan sejak saat itu baru di sinagog, isinya hanya orang nggak percaya Yesus di sinagog. Tapi sebelum itu, di sinagog, Yahudi percaya Yesus atau Yahudi nggak percaya Yesus itu ibadah di sinagog. Sebelumnya begitu ya. Nah, mungkin konteks ini ya, bisa kita dapatkan, ya tentu ini lebih dalam lagi ya, karena ini nanti bakal menyentuh banyak sekali aspek teologi Yudaisme. Itu bukunya E.P. Sanders. E.P. Sanders ya. Judul bukunya Epicenter. adalah, saya lupa judul bukunya pastinya. Kalau nggak salah, Paul and Judaism atau Paul and Palestinian Judaism. Entah yang Hmm. mana judulnya, tapi E.P. Sanders menulis buku itu. Nah, E.P. Sanders ini sebenarnya adalah pelopor dari cabang studi New Perspective on Paul. Hmm. E.P. Sanders yang nanti diikuti oleh Anti Wright dan James D. Gidan, itu sebenarnya E.P. Sanders. Nah, E.P. Sanders itu berangkat dari pemahaman kita harus paham dulu Yudaisme abad itu baru bisa paham tulisan Paulus ya. Makanya nanti Anti Wright juga pemahaman dia terhadap surat Paulus itu bukan hanya dari studi surat Paulus tapi harus dari studi Yudaisme, terutama dari Yudaisme yang di Qumran ya. Ya, 4 QMMT ya, 4 Qumran Miktaf Ma'asitorah, catatan perbuatan hukum ya. Ya itu 4 QMMT, 4 Qumran Miktat Ma'asitorah ya. Itu topik lain. Tapi itu menarik, Will. Gimana? Iya, Ada iya, tanggapan iya. lagi? Iya, saya rasa itu penting ya disebutkan bahwa mereka pada saat itu bergereja bersama di satu Iya. sinagog gitu. Jadi kan ya ada omong-omongan itu maksudnya pasti yang Iya. ngomong-omongan.
Pasti ada Hmm. konflik, pasti ada ini. Jadi mungkin hujatan itu yang terpapar di muka dia gitu kan. Jadi mungkin dia rasa Hmm. lemah, dia rasa ini. Ya, jadi saya rasa kita paling tidak bisa mengerti gitu background kenapa sih Paulus ini bisa seperti itu gitu. Kondisinya pada saat itu. Mungkin itu. Oh ya, oke. Untuk bagian ini udah Bill? Sudah. Sudah cukup? Oke. Ya, sekarang kita baca surat Korintusnya ya. Ya. Bayangin coba kita belajar pelajaran sekolah sahabat. Surat Korintus. Udah 1 jam lebih ngomong kita nggak buka surat Korintus ya. Malah buka Tapi sejarawan Yunani. pelajaran pertama. Oh ya, malah buka sejarawan Yunani. Habis itu buka kisah para rasul ya. Nah, sekarang kita buka beneran 1 Korintusnya ya. Satu ayat aja. 1 Korintus 1 ayat 1. Ya, nanti kita ada beberapa ayat lain lagi dari 1 Korintus, tapi kita mulai dari ayat pertamanya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. Ya, ini salam pembukanya ya. Dan biasa dalam surat kuno maupun surat zaman sekarang ya yang namanya salam itu harus menyebutkan nama pengirimnya siapa. Ya, dia bilang dari Paulus ya, pengirimnya itu Paulus. Kan gitu. Nah, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul Yesus Kristus. Jadi pengirimnya itu adalah Paulus yang adalah rasul Yesus Kristus. Pertanyaannya apa itu rasul? Ya, atau Yunaninya apostolos itu ya bahasa Yunaninya ya. Rasul atau apostolos dalam bahasa Yunani itu artinya adalah utusan yang diberi wewenang untuk mewakili yang mengutus. Jadi bukan hanya utusan biasa, utusan yang diberi wewenang untuk mewakili yang mengutus. Jadi yang dia sampaikan ini punya otoritas karena udah dikasih mandat sama yang mengutus. Ya, Tuhan, Tuhan Yesus mengutus Paulus dan apa yang Paulus sampaikan itu punya otoritas karena itu mandatnya dari Yesus. Nah, itu maksudnya rasul. Ya. Nah, bagi Paulus sendiri apa sih artinya menjadi seorang rasul? Ini yang perlu kita tanyakan. Ya, tadi itu definisi kamus. Ya, itu tadi definisi apostolos bermakna ini. Tapi bagi personalnya Paulus, apa artinya menjadi seorang rasul? Ya, kita buka 1 Korintus 4 ayat 9. 4. 4 ya. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Iya. Allah memberikan kepada kami, perhatikan, Allah memandatkan kepada kami, ya kan? Para rasul, oke. Jadi para rasul itu dikasih mandat, tapi mandatnya apa? Tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Jadi bagi Paulus menjadi rasul itu bukan untuk sombong-sombongan, untuk bandingin lebih baik dari si ini si itu. Aku rasul, kamu bukan gitu kan? Bukan begitu. Ya, bagi Paulus, kami itu berarti bukan cuma Paulus, ada rasul-rasul yang lain kan, para murid itu kan rasul semua ya. Menurut Paulus, Paulus dan rasul-rasul lainnya itu dikasih mandat sama Tuhan untuk mewakili Tuhan, tapi tempatnya itu tempat paling rendah. Jadi rasul itu adalah sebuah panggilan untuk merendahkan hati, merendahkan diri untuk menderita. Itu panggilannya jadi rasul. Ya, nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Nanti di surat yang kedua, di 2 Korintus, ya, jemaat Korintus gak mau dengar Paulus lagi. Karena jemaat Korintus merasa ada rasul-rasul lain yang lebih bagus dari Paulus. Kenapa? Karena rasul-rasul ini lebih kaya dan lebih sukses. Oh iya, iya saudara. Ada saatnya nanti Paulus nggak didengar lagi karena Paulus jual tenda dan dia miskin. Dan ada yang lain yang lebih didengar karena dia lebih kaya, lebih layak didengar, lebih sukses. Ya, kita akan bahas itu nanti waktu masuk 2 Korintus. Tapi dari awal kita harus paham, menjadi rasul itu bukan sombong-sombongan, gagah-gagahan status. Menjadi rasul itu menjadi mengambil mandat untuk merendahkan hati, merendahkan diri, melayani, menderita itu mandatnya jadi rasul. Ya, lanjut Dil. 1 Korintus 15 ayat 7 dan 9.
7 dan dan 9. 9. Ya, boleh sih sebenarnya, tapi kepanjangan. Oke, nggak apa. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya. Nah, ini ya. Perhatikan mindsetnya Paulus ini. Ya, ya, intinya ini kan tentang kebangkitan Yesus ya. Paulus bilang, ya, Yesus itu menampakkan diri ke Rasul Yakobus, habis itu menampakkan diri ke rasul-rasul lain, termasuk kepada aku juga. Poin utamanya sebenarnya itu, Yesus menampakkan diri ke semua rasul mulai dari Yakobus baru rasul-rasul lain. Tapi Paulus kasih catatan kaki di situ, kasih tambahan keterangan. Tapi dari semua rasul itu aku loh yang paling hina ya. Jangan dianggap gimana-gimana nih. Jangan dianggap aku udah setara dengan mereka nih. Ya. Jadi antara Yakobus dan Paulus siapa yang lebih hina? Paulus lebih hina menurut Paulus. Ya, bahkan menurut Paulus kalau dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya ya, Yakobus, Yohanes dan lain-lain itu, kalau perbandingannya mereka, Paulus tuh nggak layak disebut rasul. Kenapa Paulus merasa begitu? Karena Paulus punya dosa besar di masa lalunya. Dia pernah menganiaya jemaat Allah. Pernah menganiaya jemaat Allah itu bagi Paulus. Ya, nggak layak bagi dia dihadapkan dengan nama besar seperti Yakobus, nama besar seperti Yohanes, ya, nama besar siapa? Kita sebutlah, you name it. Kesebut nama rasul-rasul. Nggak layak menurut Paulus, nggak layak bagi dia untuk disandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Karena rasul yang lain itu langsung melayani. Dia menganiaya dulu jemaat Allah, dia bunuh jemaat Allah. Bagi Paulus berarti menjadi rasul itu bukan kesombongan. Menjadi rasul itu berarti anugerah bagi Paulus itu. Menjadi rasul itu adalah momen dia yang nggak layak, dia yang berdosa dilayakkan menjadi rasul. Karena kalau melihat keberdosaannya dia nggak layak, dia itu hanya seorang penganiaya jemaat. Tapi Tuhan yang melayakkan dia jadi rasul. Itu bagi Paulus rasul itu seperti itu. Bukan gagah-gagahan, bukan sombong-sombongan. Ya, ya bagi dia kalau gagah-gagahan sombong-sombongan udah kalah dia sama semua murid yang lain. Gitu ya. Ya, siapa rasul Paulus saudara? Rasul favorit saudara? Ya, ya kan? Kita akan jawab Paulus karena kita baca suratnya. Tapi bagi orang zaman itu mungkin bukan Paulus rasul favoritnya. Dia mungkin Iya, favoritnya, saya lebih suka Yakobus sih sebenarnya, lebih suka Petrus sih sebenarnya, lebih suka Yohanes ya, lebih wajar. Dia kan mantan penganiaya ya. Secara psikologis kan begitu, ya. Itu artinya menjadi rasul. Rendah, menderita, tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Oke, silakan Bil, tanggapannya. baik. Ini ada satu kutipan, bagus sekali saudara. Our Father Cares, halaman 122. Dalam catatan orang-orang yang telah berbuat dan menderita demi nama Yesus, tidak ada nama yang bersinar lebih terang atau lebih murni daripada nama Paulus. Hmm. Rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kasih Yesus yang menyala di hatinya membuatnya melupakan diri sendiri, menyangkal diri sendiri. Ia telah melihat Kristus yang bangkit dan citra juru selamat patri dalam jiwanya dan bersinar dalam hidupnya dengan iman, keberanian, dan ketabahan yang tidak akan gentar oleh bahaya atau terhalang oleh rintangan. Ia terus maju dari negeri ke negeri untuk menyebarkan pengetahuan tentang salib. Ya, saya suka sekali dengan frasa pertama, makanya saya kutip tadi. Ya, ya, saya nggak tahu apakah ini diilhami atau ini adalah bagian dari apa ya? Bagian dari personal opinionnya Ellen G. White ya setelah belajar Alkitab. Saya Itu nggak tahu, topik bisa lain jadi. tuh. Makanya saya nggak tahu. Jadi ya oke, saya disclaimer. Tapi saya nggak tahu. Saya kan bisa jadi kan dia merasa dari semua tokoh, ya tidak ada nama yang lebih bersinar, lebih terang atau lebih murni daripada nama Paulus. And yet ya, kalau saya pakai bahasa aslinya, and yet orang seperti itu juga punya masa lalu. Orang yang mungkin yang namanya paling terang dan paling murni menderita itu juga punya masa lalu. Ya, jadi ya Tuhan memanggil kita saudara. Ini 1 dan 2 Korintus ya. Ya kita mungkin tidak menjadi level rasul gitu. Tapi kita semua adalah misionaris, kita semua adalah penginjil. Ya. Kita mungkin tidak diberikan mandat untuk memberikan surat seperti ini ya kepada para jemaat oleh ya karena rasul itu udah selesai gitu ya. Udah nggak ada lagi rasul sekarang. Ya, itu bahasan lagi lain lagi. Tapi maksudnya adalah Tuhan Tuhan memanggil semua orang. Bahkan Paulus yang tampaknya orang yang paling tidak possible untuk menjadi rasul ya. Tapi kalau dipikir-pikir para murid pun kan meninggalkan Yesus gitu kan. Jadi semua orang juga punya masa lalu sebenarnya.
Iya, Iya. cuma masa lalunya separah apa? Nah, Paulus ini parah banget di matanya Paulus mungkin kan. Di matanya Mm-mm. Paulus dia ini parah banget karena dia membunuh, dia memenjarai. Tapi kalau kita pikir-pikir, 12 murid pun punya masa lalu. Ya, tidak langsung menerima Yesus sepenuhnya. Ya, mereka juga menyangkal, mereka juga lari gitu ya. Tapi Tuhan tetap panggil mereka menjadi alat. Ya, biarlah pelajaran pertama ini ya tentang latar belakang jemaat, latar belakang kotanya, dan Paulus sendiri ya yang dipanggil menjadi rasul untuk menginjil di kota itu yang penuh tantangan yang kita akan bahas nanti, itu juga panggilan untuk kita ya. Kalau ini saya mau katakan, kalau tantangan pada saat Korintus itu juga ada pada saat ini, berarti saat ini juga perlu Paulus, Paulus. Seperti pada saat itu ada Paulus. Ya, Hmm. dan itu adalah kita. Makanya kita belajar surat ini saat ini supaya kita bisa menjadi Paulus kan, supaya kita bisa Hmm. memainkan peran Paulus di kota, di tempat wilayah kita, di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun lingkungan perkuliahan kita, yang punya budaya yang sama mungkin dengan Korintus. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya, oke Bill. Mari kita rangkum pelajaran kita. Ya, Oke, yang pertama ya mungkin ini bisa bisa disampaikan secara garis besar aja, ya jangan dibahas dulu. Tapi kenapa kita harus belajar surat Korintus? Ya, 1-2 Korintus. Karena poin-poin aplikasinya itu benar-benar punya paralel yang sangat kuat dengan dunia modern. Hal-hal yang kita pikir oh di zaman modern tuh ya hidup seperti ini materialistis, oh seksualitas seperti ini, oh bla bla bla. Wah, itu ada di jemaat Korintus. Dan kita akan kaget seberapa samanya cara berpikir mereka dengan orang zaman kita. Ya, jadi pelajari pelajaran turunan ini dengan seksama. Tanpa harus sekarang kita bahas satu-satu semua isunya. Ya, karena nanti kan kita akan bahas waktu sambil membaca suratnya ya. Jadi sampaikan ya, aja dengan garis besar. Setelah itu sejarah kotanya. Ya, di sini kita harus mengambil data dari sejarawan sekuler. Ya, tadi ada Polybius, ada Strabo, ada Pausanias. Ya, ya sebenarnya ada yang lain lagi, tapi tiga tiga orang itu udah representatif, itu udah sejarawan kuno yang besar lah, yang udah major. Ya, dan dijelaskan bahwa eh, kota ini adalah kota yang dihancurkan ya tahun 146 oleh kerajaan Roma, lalu dibangun lagi tahun 44 sebelum Masehi oleh kerajaan Roma. Setelah dibangun lagi, penduduknya itu berasalnya bukan penduduk asli kota itu lagi, tapi udah penduduk yang pendatang dari eh, dari Roma, dari Kekaisaran Roma, gitu ya. Lalu secara ekonomi ini kota yang sangat penting. Kenapa? Karena kota ini adalah tanah genting, ya. Tanah genting, istilah geografi baru ini kita semua. Tanah genting, jadi dia adalah tanah yang sempit yang menghubungkan dua tanah yang luas. Ya, lihat petanya itu harus lihat peta. Nah, dan di tanah sempit ini, di sebelah barat dan timurnya itu ada pelabuhan. Dia menghubungkan wilayah Italia dengan wilayah Asia Kecil. Sebelumnya, dari Italia ke Asia Kecil atau Asia Kecil ke Italia, itu mereka harus muter berlayar lewat Laut Selatan. Tapi dengan adanya Korintus, mereka bisa turun dulu di pelabuhan Korintus yang sebelah satunya, lalu jalan darat, lalu jalan daratnya cuma sedikit, singkat, karena itu tanahnya cuma singkat, dataran cuma singkat, ya, daratan cuma singkat. Mereka di pelabuhan satunya, jalan singkat, habis itu ke laut lagi di pelabuhan yang seberangnya, langsung bisa lanjut, ya, tanpa harus muter. Begitu juga dari arah sebaliknya. Ya, jadi penting sekali kota ini. Kota ini adalah favoritnya para pedagang. Ya, ya, bagi pedagang efisiensi waktu dan efisiensi modal itu penting ya. Dan untuk berputar lewat selatan sejauh itu ya, jelas lebih mudah untuk langsung lewat pelabuhan Korintus. Singkat, motong jalan. Makanya ini dipenuhi dengan pedagang lalu lalang dari seluruh wilayah Kekaisaran Roma, dari paling barat Italia sampai paling timur Asia Minor, bahkan ke timurnya lagi. Ya, jadi kota ini kaya karena dilalui berbagai macam pedagang. Pedagang mau nggak mau kalau mau hemat harus lewat mereka, gitu ya. Nah, itu ekonominya. Secara seksualitas, ya, ya tentunya ini masih menggunakan sumber dari Strabo ya. Secara seksualitas mereka itu kota Korintus itu ada kuil penyembahan Afrodit. Dan untuk menyembah Afrodit itu ritualnya adalah ritual pesta seks, ya.
Pelayan altarnya itu pelacur, namanya pelacuran bakti. Ibadahnya itu ibadah seks, ya 1.000 pelacurnya di situ kira-kira. Ya, yang mana ya artinya kehidupan seks bebas itu kehidupan tiap hari di Korintus. Ya, itu nomor dua. Nah, ini penting. Latar belakang sejarah ini penting untuk mengetahui gimana kondisinya Korintus, pengaruh budaya terhadap jemaat Korintus itu bagaimana, budaya setempat zaman itu. Ya, ya dan tadi secara aplikasi ya, poin nomor tiga ya, eh, kami menyinggung sedikit tentang cultural apologetics, apologetik kultural. Bagaimana kekristenan harus bisa membela diri, mempertahankan diri dari budaya-budaya masa kini yang nggak sesuai dengan Alkitab. Ya, gereja bukan hanya harus mempertahankan diri dari doktrin agama lain. Ya, itu bagus, tapi gereja juga harus mempertahankan diri dari budaya setempat yang nggak sesuai dengan Alkitab, budaya zaman ini yang nggak sesuai Alkitab. Ya, dalam hal terutama tiga hal ya, uang, seks dan kekuasaan. Gitu ya. Oke, nomor empat, Bill, berbicara tentang sejarah jemaatnya. Bukan lagi sejarah kotanya, tapi sejarah jemaatnya. Ya, Paulus itu memulai memulai penginjilannya di Korintus. Ini kisah 18 ya, by the way ya. Paulus memulai penginjilannya, misinya di Korintus itu dari sinagog dulu, dari orang Yahudi dulu. Ya, dan di situ dia ditolak oleh kebanyakan orang, difitnah oleh kebanyakan orang. Ya, tapi ada sebagian kecil dari orang Yahudi yang menerima Yesus. Ya, kepala sinagognya ya, Krispus itu menerima Yesus. Oke, ya. Dan dari situ akhirnya oke, Paulus tidak menginjil ke orang Yahudi lagi, tidak menginjil ke sinagog. Sekarang Paulus menginjilnya ke orang-orang non-Yahudi yang ada di kota itu. Ya, dan di situ Tuhan datang kepada Paulus melalui penglihatan, ya, dan Tuhan memberikan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan kepada Paulus. Ya, dan dari situ Paulus terus menginjil sampai 1,5 tahun di situ. Ya, itu ceritanya jemaat Korintus berdirinya. Oke, lanjut Bill. Nomor 5, baru masuk ke surat 1 Korintusnya. Ya, di surat 1 Korintus, Paulus memberi salam, memperkenalkan diri sebagai pengirim bahwa dia adalah Paulus, seorang rasul. Ya, rasul itu orang yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai perwakilan dari yang mengutus. Ya, jadi Paulus itu adalah utusan Kristus dan berwenang untuk bertindak sebagai wakil Kristus. Ya, jadi ucapan dia itu, surat dia itu punya otoritas, gitu ya. Nah, tapi bagi Paulus, apa sih maknanya menjadi seorang rasul? Hubungkan ke 1 Korintus 4 dan 1 Korintus 15. Di situ Paulus bilang, menjadi seorang rasul itu adalah panggilan untuk merendahkan diri, panggilan untuk menderita, dan sebuah kesadaran bahwa menjadi rasul itu adalah anugerah yang tidak layak diterima. Ya, menjadi rasul itu bukan kegagah-gagahan, bukan sombong-sombongan. Itu artinya menjadi rasul bagi seorang Paulus. Ya, ya kita bisa bisa memahami rasul dari bahasa Yunani, apostolos artinya apa. Tapi bagi Paulus sendiri, bagi personalnya, apa artinya jadi seorang rasul? Itu artinya menjadi seorang rasul. Oke, ada lagi Bill tambahan? Saya rasa cukup. Oke, oke, kalau gitu kita tutup. Baik, saudara, sampai di sini ini adalah pelajaran pertama dari triwulan kita. Ya, seperti biasa ya, kalau kita bahas buku tertentu, eksegesis buku tertentu, ya pasti kita akan bahas sejarahnya dulu ya. Tidak bisa tidak bahas penulisnya, dan ada banyak detail lagi yang akan kita bahas lebih rinci nanti. Tadi Mas Yasin sudah katakan ya, detail-detail tambahan tentang budayanya seperti apa seiring kita belajar surat Korintus 1 Korintus dan 2 Korintus. Ya, dan wah, buku ini bagus sekali, kitab ini bagus sekali, surat ini sangat bagus. Jadi saya ulangi lagi, tidak boleh ada satu pelajaran pun yang kita lewatkan satu triwulan ini ya, karena ini sangat relevan bagi kita, terutama orang muda menurut saya, karena saya masih muda. Iya, iya. Ya, mungkin itu saja pelajaran kita saat ini. Saya akan tutup di dalam doa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar pelajaran pertama dari triwulan yang baru. Bapa, bantu kami Tuhan, berikan kami semangat untuk kami senang mempelajari firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terutama kepada guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat. Bapak, biarlah eh, pembelajaran kali ini menyadarkan kami tentang seberapa penting firman Tuhan di dalam hati kami, di tengah dunia yang
ada pada saat ini. Biarlah kami bisa menjadi penginjil, kami bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan dosa yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Ya, shalom, shalom semuanya.